Today, ya kan, di konten spesial kali ini gue bakal sedikit ngebahas di iPhone 8 Plus, iPhone 8 Plus. Requestan ini cukup banyak dari penonton gue, bang, bahas 8 Plus, 8 Plus, 8 Plus, bang. Ya, tapi karena gue belum punya unit ya, jadi gue nggak bisa bikin. Kali ini gue udah punya, dan kebetulan gue udah coba pakai HP-nya beberapa saat. Dan seperti yang kita tahu, iPhone 8 Plus adalah varian Plus terakhir ya, edisi yang ada embel-embel Plus-nya terakhir ya, yang dibuat oleh si pabrikan Apple Kerouac. So, ini adalah gen terakhir. Jadi kalau lu tanya seri Plus yang paling ngebut, yang paling custom mentok ya si 8 Plus ini. Kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya si 7 Plus, 8 Plus ini memiliki warna yang sedikit ya, yang lebih sedikit. 7 Plus ada silver, ada black, ada gold, ada rose gold. Sedangkan 8 Plus cuman silver, black, dan gold aja. Warna rose goldnya dihilangkan. Kalau menurut gue kayaknya ya karena belakangnya kaca, mungkin mereka kayak mager kali nyiptain warna rose gold di kaca. Padahal banyak ya housing-housing yang ala-ala yang KW-KW itu kaca belakangnya dan itu warna rose gold. Itu ya, tapi gue gak tau lah, tanya si Apple lah ya. Nah, kalau ngomongin soal chipset, varian 8 Plus ya edisi Plus terakhir itu udah pakai chipset A11. Sedangkan kalau yang 7 Plus ya di generasi sebelumnya itu A10. Kalau ngomongin soal chipset A10 di 7 Plus itu buat dipakai dulu udah pas-pasan sih, udah ngepas sih. Cuman kalau chipset A11 masih cukup oke lah di tahun 2024. Nanti gue bakal buat video terpisah lah, ini lebih ke video first impression aja. Kalau ngomongin soal kamera, ya perbedaannya nggak terlalu signifikan antara kamera 7 Plus dan 8 Plus. Tapi kalau ngomongin soal quality, memang kualitas low light-nya 8 Plus jauh lebih baik ketimbang 7 Plus. Anjir, gue salah sebut mulu ya, maklum lah, lapar cuy, ya kan. Bikin konten belum makan soalnya gue, ya kan. Nah, untuk kamera ada zoom-zoomannya, sama-sama ada zoom-zoomannya. Nah, sekarang ngomongin sesuatu hal yang seharusnya penting untuk disebutkan. Dimensi dan bobot. Handphone ini antara varian Plus 8 Plus dengan varian generasi Plus sebelumnya dengan dimensi yang sama. Cuman dari segi bobot ini rada sedikit beda. Yang 8 Plus sedikit lebih berat karena belakangnya kaca. Jadi 8 Plus ini kasarnya ya, ukurannya mirip-mirip. Jadi kalau lo punya softcase 7 Plus, itu bisa dipakai juga ke softcase 8 Plus. Ke iPhone 8 Plus maksud gue. Cuman dengan ukurannya mirip-mirip, dengan bahkan bisa dibilang sama. Tapi 8 Plus ini bisa dibilang lebih berat, bukan bisa bilang, emang lebih berat daripada 7 Plus. Jadi kalau dipakai penggunaan satu tangan, 7 Plus itu sudah tak enak karena besar dan lebar. Apalagi 8 Plus ini penggunaan satu tangan sudah tak bakal enak ya karena besar dan berat untuk 8 Plus ini. Jadi 8 Plus ini diperuntukkan untuk penggunaan dua tangan sih menurut gue ya. Kalau lo udah biasa pakai HP yang pakai satu tangan gitu, siap-siap harus sedikit adaptasi untuk menggunakan iPhone 8 Plus ini. Karena dengan dimensinya sedikit lebih lebar, lebih besar untuk ukuran size ya. Dan bobot dari handphone ini juga tipikal lebih berat dibandingkan Android yang harganya setara dengan handphone ini. Nah, coba lo tonton dulu video ini sampai habis. Gue bakal coba perbandingan performa chipsetnya juga. Ya, gue kasih bayang-bayang ke kalian semua yang lagi nontonin video ini. Jadi nggak bacot tok aja. Gue bakal kasih data dari performa chipset dari handphone ini. Tapi kasarnya handphone ini tuh untuk dipakai daily masih enak banget. Tapi sebelum kita bahas ke situ, kita coba bahas dulu layar ya. Anjir, kayak udah bosan banget anjir gen-gen iPhone yang masih pakai home button dari kemarin gue bahas ya kan. Cuman cukup banyak requestannya, bang. Bahkan ada yang komen, bang, bahas iPhone 6. Gila cuy. Aduh, ya tapi nanti gue coba buat deh ya. Tapi seru sih kayak nge-flashback lagi ya handphone-handphone old gitu. Karena sebenarnya gitu-gitu aja, cuman faktor pemakaiannya di tiap tahun itu beda-beda. Jadi enak tuh buat dibahas ya kan. Nah, kita bahas dulu dari tampilan iPhone 8 Plus ini. Untuk tampilan, handphone ini fix no debat ya. Layarnya tuh gede banget, bagong banget. Cuman kalau kita tarik ulur dari sisi dimensi handphone ini tergolong layarnya B aja. Kenapa? Karena terhalang sama home buttonnya ya, sama space bagian atas yang nggak terlalu guna. Dan lu bisa lihat untuk bagian bawahnya ini home button space-nya gede banget. Oke, kita ngelihat quality layarnya dulu deh. Kalau kita zoom ya, tuh, ini gue zoom. Ini layarnya enak banget dan epic parah lah kalau dipakai buat main game. Ya iyalah, dulu waktu handphone ini lahir harganya berapa? Temen gue sempat ada yang masih ingat ya, temen gue ada yang baru beli iPhone 8 Plus ini di harga kalau nggak salah 14 atau 15 juta gitu. Udah lama banget lah, udah bertahun-tahun yang lalu lah. Dimana tuh belum ada bocil-bocil TikTok menyerang gitu lah, yang joget-joget mentok gitu. Belum ada. Nah, kalau ngomongin soal ketajaman layar ini udah nggak usah diraguin lagi. Pixelnya ini rapet dan kualitas warnanya oke banget. Dan ada ini
the first gen juga ya iPhone pakai True Tone display ya kan. Intinya untuk masalah layar fix no debat, handphone ini enak banget ya. Kalau lu ngerasa spek layar handphone Android lu udah oke banget, HP Android 2 juta 3 juta, masih bisa diadu sama handphone ini yang harga cuma 2 jutaan ya, mostly kebanyakan jual segitu untuk masalah kualitas layar ya. Jadi meskipun layarnya B aja sebenarnya ya, tapi bisa diadu lah sama Android 2 juta 3 juta ini, masih adem banget di mata layarnya. Nah, ngomongin soal kamera. Kalau ngomongin soal kamera, gue sebenarnya agak malu sih. Kenapa? Karena 8 Plus ini harga 2 jutaan ya. Ini fitur kameranya miskin parah anjir, gila ya. Lo modal 2 juta beli Android second tuh banyak banget ya. Udah bisa portrait ya. Kameranya lo juga udah bisa pilih tuh yang mau 2 biji, 3 biji, 4 biji. Ada semua lah tuh di market Android yang harga 1 juta 2 juta. Sedangkan kalau lo pilih iPhone yang harga 2 juta ya dapatnya 8 Plus dan ya kameranya cuma 2 biji. Tapi kita nggak bisa menyampingkan apa yang dikasih oleh Apple ya. Tapi kita harus fokus ke kualitas yang dikasih sama si Apple. Handphone ini gue pakai buat video recording, buat foto-foto. Kualitasnya masih enak parah anjir. Masih enak banget. Pakai banget. Terlepas dari apa ya, perspektif terhadap handphone jadul itu udah nggak worth it parah. Udah nggak worth it banget lah. Udah nggak deh gue pakai HP jadul. Cuman kalau lu yang ngincar quality dari sebuah kamera dengan fitur yang seadanya, 8 Plus ini jadi jaminan sih menurut gue. Karena dengan budget 2 juta lo dikasih kamera segitu, menurut gue ya lo harus pakai Android yang harga 4 juta 5 juta cuy, buat ngalahin si iPhone 8 Plus ini, terlebih buat video recording ya. Oke, gue bakal coba bahas masalah chipset yang ada di iPhone 8 Plus ini. Kalau 7 Plus tuh agak pas-pasan, tapi chipset A11 Bionic yang ada di iPhone 8 Plus ini menurut gue it's more than enough untuk dipakai daily. So, buat lo yang penggunaan daily cukup aktif ya terhadap handphone, ini juga bisa banget jadi andalan. Baterainya oke karena ini varian plus, dan chipsetnya lo bisa lihat untuk Antutunya ini cukup tinggi banget pakai banget kalau dibandingkan dengan Android pada umumnya. Jadi buat lo di luaran sana yang pakai Android ya, ini gue coba spill tipis-tipis deh. Ini lo bisa lihat Antutunya, wah 500 juta ya. Ini kalau kita switch ke Android ya, contoh yang Android yang RAM-nya gede nih kayak Android Itel S23. Buat lo penyembah-penyembah RAM ya, penyembah-penyembah gila storage itu mau Itel, mau dari Redmi, yang menurut gue notabene-nya Redmi juga cukup gila chipsetnya. Itu semua masih bisa dilibas cuy. Jadi buat lo di luaran sana yang hobi ngegame, yang ngerasa udahlah gue beli Redmi aja, RAM 6GB, chipsetnya oke buat ngegame udah enak. Masih dibabat sama HP jadul si 8 Plus buat ngegame jauh lebih smooth. Jauh lebih rata kanan ketimbang Android yang lu pakai saat ini. Untuk di range harga segitu menurut gue, iPhone it's very still the best untuk masalah performa. Nah, next di video berikutnya gue bakal coba perbandingkan antara iPhone 8 Plus dengan 7 Plus. Tapi kalau masalah perbandingan udah jelas worth it 8 Plus lah. Tapi di video berikutnya gue bakal coba versusin tetap 8 Plus dengan 7 Plus, tapi dari sisi value-nya. Lo ngeluarin budget kira-kira lebih worth it beli 8 Plus atau 7 Plus?